Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pemrograman dasar 10 ingin mempresentasikan final project modifikasi tic-tac-toe kami. Jadi perkenalkan, nama saya Kristabella Rowina Putri Cahyadi dengan NRP terakhir 016. Perkenalkan, nama saya Arsenal Penumbali Siaga dengan NRP terakhir 094. Kenalkan, nama saya Raditya Prajen Koreswara dengan NRP terakhir 155. Oke, selanjutnya kita akan menunjukkan GitHub kami. Jadi ini nama GitHub-nya BP Project 10. Di sini kalau diklik src-nya itu sudah ada 5 package yang sesuai dengan NTU. Jadi ada package console non OO, package console OO, graphics OO design, graphics simple OO, dan graphics sound image. Jadi nanti yang kami modifikasi itu ada di package graphics sound image. Jadi di sini kita bagi menjadi 5 package. Ada package console non OO, console OO, graphics OO design, graphics simple OO, dan graphics sound image. Jadi ini sudah sesuai dengan yang ada di modul NTU yang ditunjukkan oleh Cak Son di kelas. Jadi pertama kita mulai dari package yang pertama yaitu console non OO. Jadi di sini itu permainan tic-tac-toe-nya ditulis dengan gaya non-object oriented. Jadi masih belum menggunakan OOP. Jadi di sini itu menentukan cross sama not. Kalau cross itu 0, not itu 1, no seed itu 2. Cross itu X. Ini untuk menandai isi selnya. Cross itu X, not itu lingkaran, no seed itu kosong. Jadi boardnya nanti ukurannya adalah 3x3. Jadi ini semua kode yang di sini itu sudah sesuai dengan yang ada di modul NTU. Lalu main metodenya itu ada di sini untuk menjalankan gamenya, init game. Jadi nanti kalau di run itu hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk yang konsol non OO itu permainannya akan dilakukan di sini. Jadi playernya bisa memasukkan row atau kolomnya. Misal kita masukkan 2, lalu row-nya 2, kolomnya 3, hasilnya akan seperti itu. Selanjutnya langsung lanjut ke package yang kedua yaitu console OO. Jadi di sini tuh sudah mulai menggunakan object oriented programming atau OOP. Jadi tiap komponennya itu udah punya kelas sendiri. Kalau yang di non OO tadi itu kan dijadikan satu kelas, tapi kalau yang di console OO itu udah dibeda-bedakan kelasnya. Jadi ada board.java, class board.java, class cell.java. Lalu untuk ngerunnya itu ada di gamemain.java. Lalu ini ada enumeration seed sama enumeration state. Jadi enumeration itu nilai-nilainya tetap, nggak bisa berubah. Kalau class itu lebih fleksibel. Jadi nanti di dalam game main-nya itu seperti ini. Langsung saja coba kita run. Misal kita masukkan row-nya 2, kolomnya 3. Hasilnya akan seperti itu. Jadi dia
sama-sama dirannya itu nanti munculnya di sini, tapi bedanya kalau yang non OO tadi itu kelasnya hanya satu kelas aja. Jadi kelas untuk ngeran gamenya sama kelas lain-lainnya itu cuman ada satu kelas. Tapi kalau yang di konsol OO itu udah dibedakan jadi kelas-kelas sendiri dan ada enumerationnya. Selanjutnya boleh dilanjutkan yang graphics OO design. Oke, untuk grafik OO design akan saya jelaskan. Nah, mungkin mirip dengan yang sebelumnya, namun akan saya jelaskan per kelasnya. Untuk yang board itu nanti sama, yaitu dia akan menjadi papan utamanya, di mana berukuran 3x3 dan akan menyimpan array dari dimensi dari selnya. Nah, nantinya di board ini akan menyusun grid permainan, memperbarui isi sel, dan juga mengecek apakah langkahnya ini menghasilkan kemenangan, draw, atau permainannya masih berlanjut. Nah, kemudian untuk yang cell.java ini akan menjadi tempat dari koordinat baris dan juga kolomnya, yaitu row dan column-nya. Nah, isi dari cell.java-nya ini nanti akan berisi enumeration dari seed-nya, yaitu rows atau X, kemudian not atau O, dan juga no seed atau kosongan. Nah, kemudian selanjutnya ada di main class-nya yaitu game main Java. Ini akan menjadi kelas yang mengatur logika permainan. Dan ini akan mengatur fitur antarmuka pengguna atau GUI-nya dan juga memperluas Gpanel dan digunakan sebagai content pane atau untuk Gframe-nya. Nah, kemudian ada seed.java yang berkelas sebagai enumeration. Nah, fungsinya itu seperti yang tadi dijelaskan di cell. Nanti ini akan mewakili simbol dari tic-tac-toe yaitu X, O, atau juga belum terisi. Nanti ini akan menentukan bagaimana pemain bisa memenangkan atau melanjutkan permainan. Kemudian ada state.java. Nah, ini akan memunculkan status permainan, seperti apakah permainan masih berlangsung atau seri, atau salah satu dari pemainnya itu sudah menang. Nah, untuk bisa di-run, untuk memperjelas bagaimana bentuknya. Nah, nantinya dari sini apabila ada X, nah berarti sudah terisi. Kemudian menampilkan juga seed atau sel yang belum terisi. Nah, ini apabila dimenangkan, nanti karena ini belum ada pemenang, maka state-nya masih berlanjut. Nah, nanti apabila sudah ada yang menang, maka X won atau cross-nya menang. Jadi untuk men-state bahwa salah satu pemain sudah memenangkan pertandingan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke grafik yang simple. Seperti namanya simple, ini tuh cukup mencakup dalam satu kelas saja, di mana kelas grafik simple O ini yang mewarisi Gframe ini mewarisi seluruh logika permainannya dalam satu kelas ini, mulai dari inisialisasi papan, terus penentuan giliran pemain, terus pengecekan menang atau kalah dari gamenya atau seri, hingga tampilan-tampilan grafisnya yang dicakup dalam cukup satu kelas ini saja. Untuk codingannya ini masih sama persis dengan yang di NTU. Mungkin bisa langsung di-run saja untuk melihat. Seperti dilihat masih sama, simple, dan dicakup semua dalam satu kelas saja. Nah, sama persis seperti yang desain. Oke, mungkin bisa dilanjut ke yang graphic sound image. Oke, jadi graphic sound image ini untuk yang codingan awal atau yang dari NTU itu sebenarnya mencakup 5 kelas seperti board game, board, terus cell, terus game main, terus sound. Itu dari awal game ini kan menjadi pusat permainannya yang ngatur jalannya game, mulai dari input nama pemain, terus giliran bermain, menang, kalah, atau seri,
Terus di sini dari codingan yang diberikan oleh NTU itu kita memodifikasi dalam aspek 4 besar seperti timer. Kita memberikan timer pada game tic-tac-toe ini, lalu kita memberikan skor, lalu kita memberikan panel welcome, terus input nama dan juga start game. Terus yang keempat kita mencakupkan database kepada tic-tac-toe, game tic-tac-toe ini. Di sini kita memasukkan tema yaitu Pac-Man, di mana kita menggabungkan game Pac-Man dengan tic-tac-toe ini. Seperti kita sudah mengganti X dengan Pac-Man itu sendiri dan juga Not atau O dengan Ghost-nya itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut ke aspek modifikasi pertama yang kita jalani yaitu timer. Oke, nah untuk yang kita tambahkan itu adalah yang saya tambahkan adalah timer. Jadi ini men-set untuk secara garis besar ini men-set untuk agar giliran setiap pemain itu ada waktunya. Jadi mereka tidak bisa berpikir terlalu lama untuk melanjutkan atau meneruskan gamenya. Nah, untuk lainnya sendiri bisa ada yang ditambahkan yaitu timer label. Nah, bisa saya jelaskan mungkin per lainnya. Nah, ini akan men-set timernya itu menjadi 10 second atau 10 detik. Nah, yang saya tambahkan itu adalah timer labelnya itu adalah dari fontnya, kemudian ada perataan tulisannya yaitu di tengah, kemudian ada juga warna dari timer statusnya itu. Mungkin bisa dan juga ukurannya yaitu width-nya berapa, kemudian length-nya berapa. Nah, mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi. Baik, ke bawah. Masih. Nah, di sini ada start turn timer atau waktu di mana timernya ini dimulai. Nah, timernya ini itu dimulai ketika gamenya ini atau gerakan playernya ini baru selesai. Nah, seperti yang tadi saya bilang, timernya di set sebanyak 10 detik. Nah, itu time left adalah 10. Nantinya timer ini akan berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi ketika sudah berjalan 1 detik, berarti berkurang menjadi 9 detik, kemudian 8 detik, dan seterusnya hingga waktunya habis. Nah, kemudian jika timer left-nya itu sama dengan 0, maka nanti akan ada boolean. Nah, booleannya ini akan menentukan siapa yang menang. Nah, apabila ini gilirannya O atau 0, ini maka yang menang adalah tim lawannya atau X-nya. Sebaliknya begitu juga apabila X yang bergiliran dan waktu habis, maka yang menang adalah tim O. Nah, bisa di scroll ke bawah lagi. Nanti akan ada tulisan, bisa dinaikkan. Nanti ada tulisan bahwa nah ini player name is lose atau times is up, di print siapa yang kalah dan itu menjadi sudah terindikasi kalah. Nah, kemudian ada kelas untuk stop the turn, stop timernya. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini akan stop atau berhenti ketika timernya ini sama dengan 0. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya untuk improve selanjutnya. Oke, jadi aspek selanjutnya itu kita menambahkan papan skor. Oke, jadi mulai dari yang atas Bel, yang private integer score. Nah, itu bawah 20. Nah, itu 26. Oke, jadi di private integer score ini itu kita fungsinya itu menyimpan jumlah skor atau jumlah kemenangan pemain itu sendiri. Makanya kita set 0. Dengan yang skor 1 tuh buat yang pemain 1 atau X atau Pac-Man, dan skor 2 itu buat yang pemain 2 atau Ghost atau O. Oke, lanjut ke yang itu tuh, stop. Oke, itu bisa dilihat, jadi jika cross menang itu skor nambah. Jadi ketika user itu klik cross dan sebaris atau diagonal, itu ntar skornya itu akan nambah 1 buat si cross atau
si Pacman atau X. Dengan bawahnya itu juga sebaliknya, sama seperti yang cross juga. Oke, bawah lagi. eh, Oke, itu yang score label. Oke, jadi di sini eh, score label nih untuk nampilin skornya itu kita setnya itu di kanan gamenya. Jadi seperti fontnya, terus backgroundnya gimana, itu kita set di bagian kanannya dengan ukuran tuh 140 pixel. Oke, terus kita lanjut lagi ke bawah lagi, Bel. Oke, itu yang private void. Itu kita fungsinya tuh buat mengupdate isi label skornya. Seperti nampilin nama pemainnya, kan tadi tuh nampilin nama pemain, terus ntar muncul skor updateannya. Terus di sini kita juga sistem skornya itu per kita ngeran gamenya. Jadi skor itu tuh akan terus terupdate selama game itu, atau berlanjut selama game itu berjalan. Setelah gamenya itu di close, maka skornya juga akan di reset. Mungkin bisa dilanjut ke aspek berikutnya. Oke, untuk aspek modifikasi selanjutnya itu ada panel welcome. Jadi sebelum ketika di run itu nanti ada panel login terlebih dahulu. Jadi panel login, lalu urutannya ada panel welcome, setelah itu panel untuk input nama player sebagai Pacman atau player sebagai Ghost, lalu ada panel start game. Jadi di sini kita mulai dari panel login dulu. Jadi login ini kami modifikasinya kita sambungkan ke database eksternal. Jadi itu ada di sini untuk panel loginnya. Jadi di sini itu untuk ada login label. Jadi ini untuk mengatur nanti panel loginnya itu backgroundnya gimana, tulisannya di tengah, terus ada username sama password. Nah, username sama passwordnya ini di store-nya itu atau disimpannya itu di database-nya. Jadi kita langsung lihat ke database-nya. Sebelum connect ke database, di sini juga ada class MySQL example. Jadi itu isinya seperti ini. Ini untuk mengkonekkan dari IntelliJ ke database-nya. Jadi di sini hostnya itu diisi dengan yang ada di iVent. Jadi kita menggunakan iVent sebagai iVent console. Jadi hostnya itu kita pakai yang ini, portnya itu ini, username-nya ini, lalu passwordnya ini. Jadi yang ada di iVent ini kita masukkan di sini, disesuaikan. Lalu ini kodenya seperti ini. Pokoknya untuk menghubungkan IntelliJ dengan iVent itu tadi. Lalu juga ada di sini ada POM XML. Jadi POM XML ini dia tuh Maven bentuknya. Makanya ini logonya M. Lalu di sini itu isinya seperti ini, dan dependensinya itu ini diisi dengan MySQL connector Java. Lalu ini versionnya. Lalu setelah udah bikin pom.xml, kita juga menggunakan MySQL Workbench. Jadi di sini itu untuk membuat database-nya. Jadi kita sudah buat database-nya itu namanya tic-tac-toe-db. Lalu ada tabelnya. Tabelnya namanya game_user. Lalu kalau dilihat isi tabelnya itu ada ID-nya bentuknya integer, lalu ada username sama password itu bentuknya varchar,
dengan ukurannya 45. Jadi nanti waktu di run lalu masuk ke panel login, itu username sama passwordnya itu harus yang ada di database MySQL Workbench ini. Lalu selanjutnya kita ke kode yang ada di sini. Jadi ini tadi yang untuk panel loginnya. Masukkan username, masukkan password. Setelah itu kalau misal passwordnya salah, dia akan muncul tulisan wrong password, please try again, error. Lalu setelah passwordnya benar dan klik OK, itu akan mulai muncul ketika masuk ke panel welcome, itu back sound suaranya akan mulai muncul. Jadi di sini tuh udah ada background.wav. Jadi itu buat back sound permainannya. Jadi dia muncul ketika panel welcome. Nah, ini ada codingannya untuk title, namanya Welcome to Pac-Man Tic-Tac-Toe. Lalu di panel itu kita hias itu menggunakan gambar yang udah ada di image. Jadi ada Pac-Man sama Ghost buat elemen-elemennya. Lalu selanjutnya masuk ke panel input nama player. Jadi setelah panel welcome tadi, kalau diklik OK, lanjut ke panel input nama player. Jadi bisa input nama player X itu siapa, lalu player O itu siapa. Jadi yang sebagai Pac-Man itu siapa, yang sebagai Ghost itu siapa. Lalu ini untuk colornya yellow, jadi tulisan player X-nya itu nanti warnanya kuning, lalu player O ini nanti akan warnanya warna biru atau cyan ini. Lalu dia peletakannya ada di tengah. Nah, ini untuk yang input nama itu background panelnya hitam. Lalu selanjutnya ini kami juga menghias panel input nama. Jadi di sini ada image Pac-Man sama image Ghost. Lalu nanti ini itu nama panelnya, enter player names. Oke, selanjutnya lanjut ke panel start game. Jadi di panel start game ini sama aja backgroundnya itu hitam sesuai dengan tema Pac-Man-nya. Terus kita juga masukin elemen-elemen gambar Pac-Man sama Ghost. Jadi nanti klik start. Setelah lanjut klik start, itu nanti akan masuk ke panel game-nya. Nah, di sini tuh juga ada get password. Jadi ini host, port, database name, database user, sama database passwordnya itu disesuaikan sama yang ada di event tadi. Ini codingan sepenuhnya. Terus langsung saja coba kita run. Oke, jadi di sini ini adalah panel yang pertama. Panel pertama itu panel login. Jadi username sama passwordnya itu harus diisi sama username password yang udah ada di MySQL Workbench tadi. Di MySQL Workbench tadi kan username-nya Abel, lalu passwordnya Abel. Lalu klik OK. Nah, di situ nanti akan muncul ketika masuk ke panel welcome itu akan muncul back sound-nya. Lalu di sini kita bisa, ini adalah panel enter player name. Jadi di sini bisa masukin nama, misal Abel Radit. Terus ini lanjut ke panel start game. Nah, nanti ketika kita udah sampai di panel permainannya, itu lagu back sound-nya udah nggak di loop lagi atau di stop. Terus coba kita, nah ini fitur modifikasi buat kalau waktunya habis. Lalu nanti, itu tadi kan gilirannya Pac-Man, tapi Pac-Man-nya karena waktunya habis, makanya Ghost-nya poinnya nambah. Terus kita bisa klik untuk main lagi, klik to play again. Nah, nanti
Yang tadi itu kan player yang mulai itu Pac-Man. Kalau udah round kedua itu yang mulai bakalan Ghost. Jadi ini eh, sound efeknya itu sesuai. Jadi kalau Ghost itu bunyinya kayak gitu, kalau Pac-Man bunyinya kayak gitu. Terus kalau misal menang itu nanti ada sound efeknya seperti itu. Terus kan yang ini yang menang Pac-Man. Jadi dia skornya nambah. Kalau misal draw nanti ada sound efeknya sendiri. Nah, itu kalau draw. Oke, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan mengenai modifikasi dari game Tic Tac Toe ini dari kelompok 10. Kami minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih telah menyaksikan.